Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tengah aktivitas kita Allah berikan kita kesempatan, kemudahan untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi semua aktivitas kita, Allah mudahkan urusan kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan zuhur kali ini, siang kali ini, berhubungan dengan salah satu ibadah penting yang dilakukan oleh umat muslim di hari-hari yang istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bentuk kasih sayangnya kepada kita semua itu memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan, untuk melipat gandakan amal kebaikan kita. Di antaranya adalah ibadah di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ditambah lagi dengan ayyamut tasyrik, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahab ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Walal jihad ya Rasulullah, begitu juga jihad, kecuali orang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak ada yang kembali sama sekali. Nah, salah satu ibadah di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu di Yaumun Nahar, hari yang terbaik dari 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu di Yaumun Nahar pada tanggal 10. Itu salah satunya adalah ibadah menyembelih binatang kurban. Nah, sebelum kita membahas fikih secara detail, perlu kita coba renungkan bersama pondasi dasar dalam ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang sejenis. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah mengatakan, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Ya, nusuk itu adalah ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah, di antara yang berhubungan dengan tanah haram, atau ibadah penyembelihan. Itu adalah ibadah yang disebut dengan istilah nusuk. Maka kalau kita misalnya mau ke ada aplikasi yang ketika kita sedang umrah atau haji, itu ada namanya nusuk. Di antaranya terkait itu adalah penyembelihan binatang al-hadyu. Jadi semua itu orientasinya adalah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, Rabb sekalian alam. Jadi bagi mereka yang mau berkurban atau ibadah-ibadah yang lain yang terkait dengan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama kali yang harus disadarkan kepada diri kita masing-masing adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahnya ini harus, bagi mereka yang haji harus dihadirkan di dalam dirinya lillahnya seperti apa. Bagi mereka yang umrah lillahnya seperti apa. Bagi mereka yang berkurban lillahnya seperti apa. Bagi yang puasa Arafah lillahnya seperti apa. Jadi kita semuanya adalah PR-nya adalah lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Di antara sya'air, apa yang dimaksud dengan sya'air? Kalau kita sederhanakan, Pak, saya ini coba sederhanakan dengan simbol-simbol yang ada di dalam agama ini. Simbol itu berupa simbol tempat, contohnya Ka'bah, contohnya Mas'a, tempat sa'i, contohnya Hajar Aswad, contohnya itu namanya simbol-simbol berupa tempat. Ada lagi simbol-simbol berupa ibadah, perilaku, tindakan. Contohnya azan, contohnya sholat berjamaah 5 waktu. Contohnya lagi menyembelih binatang kurban, itu termasuk sya'air, simbol-simbol yang ada di dalam agama ini. Dan siapa yang mengagungkan simbol-simbol itu, ibadah-ibadah yang dilihat oleh publik, yang merupakan identitas gambaran orang muslim itu berkurban. Orang muslim itu kalau haji ke Mekah, Ka'bah itu tempat tawafnya, itu adalah simbol identitas. Nah, simbol itu identitas umat muslim. Siapa yang mengagungkan identitas keagamaan ini dalam Islam, maka itu bagian dari ketakwaan. Maka siapa yang menyembelih binatang kurban, maka itu bagian dari ekspresi ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walikulli ummatin ja'alna manasakan. Jadi setiap umat itu kami jadikan mereka itu syariat penyembelihan. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Ini harus kita sadari bersama, sehingga ketika kita berkurban, orientasi tujuan agama kita berkurban itu benar-benar terwujud di dalam diri kita. Liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kita itu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kita misalnya menyembelih binatang untuk kurban, maka yang perlu kita hadirkan, ya Allah, ini sebagai bentuk syukur diriku kepadamu, syukur diriku dan keluargamu kepadamu atas segala karunia yang engkau berikan sepanjang tahun yang tidak terhingga. Min bahimatil an'am, yang disembelih itu kategorinya adalah al-an'am, maka binatang kurban itu adalah kategori al-an'am. Al-an'am itu apa? Kambing sejenisnya, ya domba, kambing dengan variannya, kemudian sapi dengan variannya, kemudian berikutnya adalah onta dengan varian ontanya. Nah, itu kategori al-an'am. Maka ketika seseorang itu menyembelih binatang tersebut, itu bagian dari syukur. Maka menyembelih binatang kurban itulah ibadah yang ditentukan sebagai sarana bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahukum ilahu wahid. Rabbmu itu, sesembahanmu itu, yang berhak disembah itu adalah Allah yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah apa yang Allah inginkan perintahkan kepada kita, ini bagian dari identitas agama ini, maka ketika menyembelih itu bagian dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 37 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai itu bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi hakikat yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Maka kurban itu bukan hanya persoalan kualitas binatang yang disembelih, tapi juga kualitas hati orang yang berkurban. Yaitu justru itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada dua orang yang berkurban, satu berkurban karena keterbatasan kemampuan, maka dia standar minimal berkurban. Tapi ada juga orang yang memiliki kelebihan, dia kurban yang terbaik. Kalau hatinya ikhlas, itu alhamdulillah, luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian
kemampuan kita berkurban dengan yang terbaik itu menjadikan kita merasa bahwa apa yang kita persembahkan itu lebih baik daripada orang yang bisa jadi dipandang ini kurbannya apa sih? Serius gak sih kurban? Padahal itu sudah berkurban dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, dengan standar minimal diperbolehkan. Nah, sesungguhnya hakikatnya yang takwa itu, yang sampai kepada Allah itu ketakwaannya. Maka perlu yang harus diingatkan, disadari bersama bahwa hakikat berkurban itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kemudian berkurban itu dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan yang justru mencederai ketakwaan. Contohnya apa? Menggunjing. Contohnya apa? Merendahkan. Contohnya apa? Menganggap korban pihak lain tidak serius berkurban atau seperti apa yang lainnya. Atau pamer atau riya, sum'ah. Pengen popularitas. Nah, ini godaannya di dunia digital sehari ini, Pak. Kita tidak bisa mengukur keikhlasan seseorang ketika dia berkurban lalu di-upload di sosial media. Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi orang semakin dia upload, dia buka kepada publik, godaannya semakin besar. Bisa jadi dia ingin memberikan contoh bagus. Tapi bagi yang berkurban juga perlu menjaga hatinya, jangan sampai hal yang tidak inti di dalam berkurban itu mengorbankan seluruh nilai kurban. Jadi dalam kurban itu harus kita lihat mana yang pokok, mana yang inti, dan mana yang sifatnya tambahan. Jangan sampai semangat kemudian istilahnya sekarang semuanya serba dijadikan konten, semua dijadikan untuk hari ini apa ya kontennya begitu. Ketika hari itu berkurban maka dijadikan sebagai konten. Bukan tidak boleh, tapi itu rentan dengan hati kita masing-masing. Kemudian juga diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Poin yang kita ambil dari ayat ini adalah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ketika orang itu berkurban, sebenarnya ayat ini konteksnya tentang al-hadyu, Pak. Menyembelih binatang al-hadyu, yaitu orang yang menyembelih binatang di tanah haram. Apakah karena dia itu karena faktor haji, misalnya haji tamattu yang mengharuskan dia menyembelih dam al-hadyu, ataukah karena yang sifatnya sunnah, ataukah dia melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam berpakaian ihram, maka kemudian menyembelih. Nah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari binatang yang disembelih itu dan berikan juga kepada orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kesulitan, dan orang-orang yang miskin. Nah, jamaah sekalian, perlu kita coba petakan positioning ibadah kurban itu di mana. Ibadah di dalam Islam itu tipenya macam-macam. Ada ibadah yang sifatnya fisik. Contohnya sholat. Fisik itu maksudnya seluruh yang berhubungan dengan diri kita. Fisik, hati, lisan. Pun kalau kita pecah lagi yang berhubungan dengan fisik itu, ada ibadah cuma cukup dengan lisan, ada yang cukup dengan hati, ada yang ibadah dengan fisik, gerakan fisik kita. Nah, ada juga ibadah melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu kita fisik kita bergerak, lisan kita mengucap, kemudian hati kita fokus dengan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, bahwa kita sedang munajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan, berupaya untuk khusyuk. Jadi fisik dengan seluruh unsur yang ada di dalam diri kita. Contohnya sholat. Contohnya dengan lisan, contohnya adalah berkata-kata dengan yang baik, memberikan nasihat. Contoh dengan hati, tafakkur. Contohnya husnudzan dan seterusnya. Ada ibadah yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Ada fakir miskin dibantu, zakat itu dengan harta. Terus misalnya apalagi it'am fuqara wa masakin, memberi makan orang fakir dan miskin. Memberikan hadiah kepada anak yatim misalnya. Membantu anak yatim, wakaf dan seterusnya, itu ibadah maliyah, ibadah maliyah. Bedanya apa? Secara umum ibadah fisik nggak bisa diwakilkan.
Kalau ibadah maliyah itu secara umum bisa diwakilkan. Nah, karakter yang lain ini, meskipun ini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan. Kalau ibadah badaniyah secara umum itu tidak bisa dikirimkan, menurut sebagian ulama ya, tidak bisa dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau ibadah maliyah, para ulama berpendapat bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ibadah badaniyah mukhtalaf, diperselisihkan di antara ulama. Nah, kemudian sekarang ibadah yang memadukan antara ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah yang menggabungkan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Contohnya haji, contohnya kurban. Jadi kurban itu menggabungkan harta yang disembelih adalah harta, tetapi menyembelihnya bismillahi Allahu Akbar itu adalah fisik. Maka mungkin muncul pertanyaan, bolehkah orang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan boleh karena dia seperti sedekah. Kenapa? Karena menyembelih kurban bisa diwakilkan kepada orang lain. Bisa dipahami, bisa ditangkap ya. Kan kalau ibadah, karena ibadah kurban itu ibadah maliyah di satu sisi, ibadah badaniyah ketika menyembelihnya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam praktek penyembelihannya bisa diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana sedekah, kalau sholat nggak bisa diwakilkan. Saya lagi sibuk ya, tolong nanti saya wakilkan. Nggak bisa. Puasa nggak bisa diwakilkan juga. Oke, hari ini saya berhalangan. Oke, situ yang qadha ya. Oke deh, saya bayar kompensasinya. Nggak bisa. Tapi kurban bisa diwakilkan. Atas dasar ini sebagian ulama mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia karena dihukumi ibadah maliyah. Sebagian ulama berpendapat tidak, karena Nabi nggak pernah melakukan hal itu. Sekali lagi bahwa ini perkara yang diperselisihkan di antara ulama. Kemudian landasan kurban, sebenarnya kurban itu meskipun syariatnya berbeda, nggak sama persis. Di kisahnya dua putra Nabiullah Adam alaihissalam, idh qarraba qurbanan. Kurban ini kemudian menjadi dalam bahasa Indonesia. Ingatlah kisah kedua putra anak Adam yang diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu anaknya mempersembahkan hasil ternaknya, satu mempersembahkan hasil panennya. Diterima salah satu, yang satu nggak diterima. Yang diterima karena dia mempersembahkan yang terbaik, yang nggak diterima mempersembahkan yang terburuk. Yang kemudian setelah peristiwa itu ada iri, ada dengki, terjadilah pembunuhan pertama kali umat manusia. Dan para ulama mengatakan setiap kali ada pembunuhan di muka bumi, maka itu akan memberikan investasi dosa kepada putra Nabiullah Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, karena dia orang yang pertama kali memberikan contoh menumpahkan darah manusia di atas muka bumi ini. Coba sudah berapa pertumpahan darah? Makanya bebannya ya Allah. Ini mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala jenis dosa-dosa yang semacam ini. Kemudian kalau secara syariatnya, dan ini menjadi gini Pak, jadi orang itu ada pemaknaan bahwa kita itu ada mata rantai yang tersambung dengan Nabiullah Ibrahim. Ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah menjelang balik, sampaikan kalau dia tidur mimpi menyembelih putranya. Putranya udah paham nih Pak. Ibrahim mengatakan saya mau menyembelih kamu, enggak mengatakan begitu. Tapi dengan bahasa itu saja putranya sudah paham. Luar biasa, ini tarbiyahnya luar biasa. Jadi antara anak dengan orang tua itu udah connect. Jadi kalau ayahnya begini, dia udah paham meskipun ayahnya ngomongnya bukan dengan bahasa yang eksplisit. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah, saya akan menjadi orang yang bersabar. Inilah yang kemudian menjadi sejarah yang diabadikan di dalam agama ini, penyembelihan binatang yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar menjadi ibadah di dalam agama kita, termasuk dalam konteks dam maupun dalam konteks
al-hadiyu. Nah, memang ahli sejarah berbeda pendapat, tapi mayoritas mengatakan itu adalah Ismail alaihissalam. Nah, sekarang ibadah penyembelihan di dalam Islam itu, ibadah penyembelihan tidak hanya satu, tapi secara umum menyembelih itu adalah ibadah. Karena menyembelih itu ibadah, kita tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah. Sembelihan muslim itu halal meskipun dia tidak mengucapkan bismillah. Khilaf di antara ulama, kalau muslim itu menyembelih, dia ingat untuk baca bismillah tapi dia nggak baca bismillah, apakah sembelihannya sah ataukah tidak? Itu khilaf di antara ulama. Karena terlepas hukum bismillahnya, tapi sembelihan muslim itu adalah halal. Nah, penyembelihan, maka tidak boleh orang menyembelih di tempat di mana biasa orang menyembelih untuk selain Allah. Meskipun dia menyembelih untuk Allah, atas nama Allah. Tempat biasanya menyembelih atas nama selain Allah, lalu kita mau menyembelih atas nama Allah, tapi di tempat itu nggak boleh. Kenapa? Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu apa? Tindakan preventif, supaya jangan sampai orang mengira itu Ustadz Fulan aja nyembelih di situ. Nah, sama aja kan? Nah, boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pada ngikuti. Akhirnya menjadi legitimasi bagi pihak yang lain melakukan tindakan yang sama, padahal hakikatnya beda. Nah, maka di dalam Islam itu namanya saddud dzari'ah, menutup pintu yang mengarah kepada keburukan. Nah, ibadah penyembelihan itu ada ibadah penyembelihan yang terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Jadi yang spesifik itu waktunya. Itulah menyembelih binatang kurban, yaitu waktunya dalam 1 tahun itu hanya 4 hari. Di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Dimulai dari semenjak selesai pelaksanaan Id. Itu, tapi dari 4 hari ini mana yang paling afdal? Pertama, Nabi SAW mengatakan ada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Oke? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang masuk dari waktu kurban itu yang tanggal berapa? Tanggal 10. Kemudian juga dinyatakan Nabi bahwa Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah hari yang paling afdal, paling istimewa. Tetapi dalam hal ini jamaah sekalian, kadangkala karena situasi dan kondisi tidak dan pertimbangan maslahat, ada kalanya orang itu meninggalkan yang lebih afdal dengan melakukan yang kurang afdal. Contohnya apa? Misalnya kadangkala tepat pada hari Jumat sehingga situasi sangat crowded dan seterusnya, oke, panitia disepakati Sabtu saja, ya nggak menjadi masalah. Artinya ini oleh agama itu, selama tidak ditentukan sebagai wajib, kita harus bersikap terbuka, luas. Jangan sampai kita gara-gara persoalan perkara yang sifatnya sunnah, lalu kita mengorbankan ukhuwah. Jangan sampai karena kita pertimbangkan sesuatu yang afdal, lalu kita menghilangkan maslahat yang lebih besar. Nah, yang kedua adalah penyembelihan yang terkait dengan waktu dan tempat, yaitu penyembelihan dam atau al-hadiyu. Bagi mereka yang haji tamattu misalnya, ini kan menjelang bulan haji, kan dia wajib menyembelih dam. Nah, mayoritas ulama mengatakan waktu penyembelihannya itu sama dengan waktu penyembelihan binatang kurban. Hanya saja ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i itu memperbolehkan kalau orang yang haji tamattu lalu dia sudah umroh, maka dia boleh menyembelih binatang dam meskipun masih di tanggal 9 atau tanggal sebelum masuki misalnya 10 Zulhijjah, itu sudah diperbolehkan. Maka ada di antara Indonesia itu misalnya karena hajinya tamattu, dia datang langsung ke Mekah, misalnya dia di tanggal 8 atau misalnya tanggal 7, itu ada yang menyembelih. Tapi dalam hal ini yang lebih baik keluar dari khilaf, ya paling tidak disembelih di tanggal 10 atau di ayyamut tasyrik. Ini berhubungan dengan namanya dam. Nah,
Dia terkait tempat, bukan hanya waktu, tapi dia ke tempatnya khusus. Memang hari ini ada polemik di Kemenang. Kan ada usul di Indonesia itu penyembelihan damnya di Indonesia. Pernah dengar, Pak? Jadi sekarang Basnas itu udah menggalang ini bagi jamaah haji nyembelihnya di Indonesia. Memang kalau MUI fatwa terakhir tetap di tanah haram. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penyembelihan karena waktu dan peristiwa ketika punya anak. Lalu akikah di hari yang ketujuh. Okay. Nah, yang layak dijadikan sebagai binatang kurban, yang pertama binatang kurban itu harus kategori al-an'am. Jadi al-an'am, maka ada suratul an'am, binatang ternak itu konteksnya bisa untuk penyembelihan al-hadiyu, bisa untuk jadikan binatang kurban, dan juga untuk konteksnya adalah akikah. Bagaimana kalau dia karena nggak ada kambing, oke deh ayam deh. Itu bukan masuk kategori udhiyah, bukan kategori kurban. Tapi kalau dia bergembira dengan menyembelih ayam, menyembelih ini karena bagian dari penyempurna Idul Adha, ya silakan, nggak menjadi masalah. Mudah-mudahan berpahala, bukan pahala kurban, tapi pahala bergembira, menghidupkan syariat bergembira di hari Idul Adha, makan-makan. Jadi makan berpahala itu di hari itu, Pak. Makan-makan berpahala itu di hari Id. Senyum bahagia berpahala itu di hari Id. Kenapa? Karena hari Id disyariatkan bergembira. Nah, kriteria binatang yang disembelih. Kriteria itu ada kriteria yang berhubungan dengan usia dan ada kriteria fisik. Yang berhubungan dengan usia berarti dia harus layak. Jadi kategori al-an'am pertama, kedua ada usianya memenuhi kategori layak. Kemudian yang kedua adalah tidak ada cacat yang berpengaruh terhadap daging fisik binatang yang dikurbankan. Nah, terkait dengan usia, memang di sini ada pandangan yang berbeda. Apakah usia itu harus sesuatu yang pokoknya harus memenuhi kriteria itu ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan menetapkan batasan usia. Yang pertama adalah kambing. Mayoritas ulama mengatakan dia genap 1 tahun bulan Hijriyah. Dalam mazhab Syafi'i kambing itu kambing ini, Pak, kambing apa itu? Kita tahu ya bedanya kambing dengan ya kayak etawa, kayak kambing. Nah, itu ada ulama Syafi'i yang mengatakan 2 tahun bulan Hijriyah. Tapi mayoritas yang dipakai itu adalah 1 tahun. Kemudian kedua domba. Bedanya ya domba yang badannya apa? Gimbal ya. Nah, itu ulama, misalnya ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan minimal 6 bulan. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan 1 tahun. Jadi kalau orang berkurban, gini Pak. Jadi kita bukan hanya bicara tentang ideal, tetapi bicara juga tentang kemampuan. Terutama misalnya dalam situasi ekonomi yang tidak stabil misalnya. Kalau nggak bisa beli kambing umur berapa? 1 tahun menurut mayoritas ulama, atau domba yang 1 tahun, domba 6 bulan juga bisa. Itu kalau kita pokoknya yang penting dalam kondisi yang paling sulit, pokoknya ada ulama yang membolehkan dan ulama itu mu'tabar, apalagi ulama itu ada di akomodir mazhab 6 bulan itu masih kayak mungkin gedenya seberapa ya kalau domba itu, gitu. Kayaknya itu mungkin satu keluarga udah habis. Nah, tapi kalau bapak mungkin suka makan Arab, itu 6 bulan itu enak-enaknya. Gitu ya. Jadi kalau udah 1 tahun udah alot. Itu boleh. Maksudnya adalah kalau toh sulitnya finansial kondisi, oke 6 bulan gak ada masalah. Nah, paling tidak ulama ada yang memperbolehkan gitu. Agar apa? Yang penting syariat ini hidup, syiar ini hidup, identitas ini hidup. Kemudian sapi 2 tahun, kemudian onta 5 tahun. Oke. Diriwayatkan nah ini yang terkait dengan kriteria cacat. Yang tidak diperkenankan adalah arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 yang tidak diperkenankan untuk dijadikan binatang kurban. Tetapi secara umum dari 4 kriteria ini adalah
secara fisiknya nggak layak, dagingnya nggak layak, bentuknya juga nggak layak. Maksudnya bukan ini konteks menghina binatang, itu bukan. Ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkurban, ya itu tidak memenuhi kriteria. Ada 4 cacat. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha, matanya. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada titik atau dia ya masih bisa melihat tapi pandangannya mungkin kurang ini, nah itu bisa. Jadi al-bayyin auruha. Al-maridatul bayyin maraduha, yang sakit jelas sakitnya, nggak bisa berdiri misalnya. Sakitnya sakit parah, sudah ngos-ngosan, sudah pokoknya tinggal menunggu gitu. Ini daripada mati, oke deh, ini hari kurbanin aja gitu. Nah, kalau disembelih jadi daging boleh. Kemudian al-arja al-bayyin dal'uha, yang binatang itu pincang memang benar-benar pincang, yang ini parah. Kemudian juga yang kurus yang sampai dia nggak bisa melangkahnya itu, ini Pak, kurus kering. Orang ini dagingnya ada apa enggak ya, tinggal kulit lah, tinggal tulang, kulit sama tulang tinggal aja. Karena sakit, atau dia di antara ulama memberikan kriteria nggak bisa ngejar kawanan yang lainnya, sehingga dia itu makannya kurang. Nah, itu diantaranya kriteria yang tidak layak. Tapi yang kalau kita sederhanakan adalah yang jelas cacatnya, masalahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita ketika mau berkurban itu untuk mengecek fisiknya. Ini ya kalau kita mau beli kendaraan Pak, beli motor, beli mobil, ini kan dicek fisiknya. Ini layak apa enggak, nah gitu. Juga kalau kita berkurban, ini kira-kira layak atau tidak layak. Ada dengkulannya apa enggak, nah gitu misalnya. Oke. Kemudian Nabi SAW diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada masa Al-Hudaybiyah. Ini tentu yang disembelih ini binatang al-hadiyu. Karena Sulhul Hudaybiyah itu kan ceritanya Nabi mau umroh, tidak niat berperang, lalu dihalang-halangi, tidak diperbolehkan. Kesepakatan diambil di Sulhul Hudaybiyah, umrohnya tahun depan, enggak sekarang. Akhirnya kalau seseorang itu misalnya kita ini sudah umroh, udah mau mulai jalan, ternyata sudah ini Pak, sudah pakai pakaian ihram, sudah isyar ihram, lalu ternyata terhalang oleh sebab-sebab tertentu, maka kita menyembelih binatang al-hadiyu. Dan ini juga peristiwa itu al-hadiyu. Tapi ini jadi parameter al-hadiyu dengan kurban itu dijadikan sebagai parameter yang saling melengkapi. Hanya saja persoalan tempat saja yang berbeda dan niatnya. Nah, al-badanah itu onta an sab'ah untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, sapi juga untuk 7 orang. Nah, pertanyaannya, 1 ekor kambing dengan 1/7 onta atau 1/7 sapi bagus mana? Afdal mana? Kambing. Para ulama mengatakan 1 ekor kambing itu lebih baik daripada 1/7. Wallahu a'lam sebabnya apa, tapi kalau kita lihat, kalau orang menyembelih 7 ekor kambing, maka 7 kali pula dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau 1 ekor sapi, dia cukup sekali mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ini 7 nyawa dengan 1 nyawa, nah gitu maksudnya. Tapi dari sisi daging, ya memang mungkin ahli daging lebih mengerti. Nah, kalau kita yang ini kepanitiaan ini, mungkin nanti Bapak di hari itu jadi panitia atau seperti apa. Penting juga bagi kita memahami bahwa kadang-kadang pertimbangan itu bukan hanya persoalan afdaliyah, persoalan pemerataan, persoalan maslahat yang lain dan seterusnya. Maka diperbolehkan meninggalkan lebih afdal untuk pertimbangan maslahat yang
yang lebih ini. Tetapi sekali lagi Bapak, kurban itu yang paling berhak yang berkurban, bukan panitia. Nah gitu. Panitia itu wakil dari pihak yang berkurban. Maka kebijakan panitia atau apa yang dilakukan oleh panitia itu mengikuti apa yang diinginkan oleh jadi semuanya harus clear ketika di awal mau berkurban, dan berkurban itu nggak ada paksaan. Oke. Kemudian berikutnya adalah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini terkait dengan mewakilkan. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menyembelih dengan tangan beliau sendiri, lalu berikutnya menyembelih diwakilkan ke sahabat. Ini menjadi dasar bahwa dalam menyembelih binatang kurban itu diperbolehkan menyembelih sendiri, dan itu afdal Pak. Kalau afdaliyahnya itu yang berkurban yang menyembelih. Tapi kalau memang nggak berani, kan nggak semua orang siap, nggak semua orang itu tega, nggak semua orang bisa lihat darah, terutama kayak sapi itu Pak, darahnya kan luar biasa. Atau lihat sapinya, wajah sapinya aja udah ini. Atau orang nggak tega, nah bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi afdalnya juga termasuk mustahab dia hadir karena dia berkurban. Sebagaimana Rasul mengajak Fatimah kalau nggak salah untuk menghadiri ketika berkurban. Artinya bahwa berkurban itu adalah sebenarnya yang beribadah itu yang berkurban itu. Nah, penting bagi panitia ketika menyembelih itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bukan pemegang mic yang baca. Kadang-kadang ini di kepanitiaan itu yang megang mic yang ini. Nah, ini penting disadari bersama bahwa yang menyembelihlah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bukan tukang yang mic panitia yang manggili kemudian dia bertakbir lalu sembelih, asal sembelih begitu. Keluar dari khilaf itu lebih baik. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Jadi ini kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian berikutnya waktu penyembelihan. Nah, kalau al-hadyu itu tanggal 10 hingga tanggal 13. Kemudian juga penyembelihan udhiyah juga sama, hanya bedanya adalah tempat. Kalau akikah adalah di hari ke-7 dari kelahiran. Nah, kemudian doa yang kita ucapkan ketika kita itu berkurban adalah sebagaimana Nabi SAW, Bismillahi Allahu Akbar, dalam riwayat yang lain Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya ambil bagian ini karena poin yang ingin saya sampaikan bahwa ketika orang berkurban atas nama dia, pahalanya dia dan keluarganya. Satu ekor kambing itu untuk satu keluarga, artinya dia dan keluarganya secara pahala. Keluarganya itu yang bagaimana? Yang tinggal dan makan sama. Tapi kalau punya kontrakan, yang ngontrak beda. Itu udah. Jadi ini ma'ruf ya. Jadi misalnya dia punya kontrakan gede begitu, udah kurban ini untuk saya dan seluruh keluarga besar yang ngontrak di tempat saya. Gitu. Jadi masuk ada keluarga. Kalau anaknya sudah beda rumah, maka ketontonnya beda. Nah, gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadza minni wa min ahli baiti. Diucapkan Nabi SAW, ini dariku dan keluargaku. Ini standar minimal. Minimalnya adalah satu rumah, satu keluarga itu ada satu kurban. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa menyembelih binatang kurban itu bagian dari perayaan Idul Adha. Menyembelih binatang kurban itu bagian dari perayaan Idul Adha. Sebagaimana zakat fitrah itu menyempurnakan Id Idul Fitri. Jangan sampai ada muslim yang nggak bisa gembira gara-gara nggak ada makanan. Nah, di hari Idul Adha semakin meriah, semakin gembira, semakin berbahagia pada hari itu makan daging kurban. Maka dianjurkan juga berbagi. Nah, apakah boleh yang berkurban makan dari binatang kurban dia? Mayoritas ulama mengatakan boleh, baik itu kurban sunnah maupun kurban wajib. Kecuali ulama Syafi'iyah yang berpendapat kalau wajib itu maksudnya yang nazar,
mau berkurban, maka dia tidak makan dari daging kurbannya. Tapi mayoritas ulama yang lain, misalnya mazhab Hambali misalnya memperbolehkan berdasarkan ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah dari binatang yang disembelih itu, meskipun kota ini al-hadyu tapi berlaku juga untuk kurban, dan berikan kepada yang lain. Itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada sesuatu yang ditanyakan, saya persilakan. Mungkin ada hal-hal yang belum clear, belum tersampaikan, bisa ditanya, pakai tanya jawab, silakan. Tentang amaliyahnya atau muamalannya terkait ketika kita beli hewan kurban, kemudian dititipkan tuh, saya titip ya, nanti pada waktunya diantar gitu. Ternyata si hewan kurbannya itu sakit gitu. Nah, pertanyaannya, dan sakitnya itu bukan disengaja gitu, karena memang tiba-tiba sakit selama penitipan itu. Nah, itu kira-kira tanggung jawabnya nanti tanggung jawab siapa? Ini menarik. Jadi kalau jual beli, ini hubungannya dengan fikih muamalat, Pak. Jadi kurban itu satu ketentuan, fikih muamalat ketentuan yang lain. Kalau kita beli binatang, beli kurban, beli buah, beli kambing, sesuatu, selama barangnya belum diserah terimakan kepada pembeli, belum qabd, itu tanggung jawab penjual. Sebagaimana juga buah yang ada di pohon lalu terjadi musibah, angin puting beliung dan seterusnya, semuanya rontok semuanya, itu menjadi tanggung jawab pemilik buah sampai ada serah terima. Maka begitu juga kalau kita kurban, kita belinya serah terimanya nanti ketika hari H. Nah, kalau kemudian nanti mati atau sakit gak layak, itu tanggung jawab penjual. Nah, sekarang kepanitiaan, kasus lain lagi. Kalau meninggal ya, mati, kambingnya mati di tangan, bahasanya salah pula ya, di tangan panitia kan berarti panitia pelaku ya. Jadi sudah serah terima, yang menerima panitia. Panitia itu kan wakil dari pembeli. Oke. Kalau mati panitia tanggung jawab atau tidak? Tidak. Selama dia melakukan sesuatu yang membahayakan dan seterusnya. Kenapa? Oh, nitip kok. Itu kan panitia itu kan nitip kambing, Mbak. Panitia itu mereka nitip itu hukumnya adalah amanah. Amanah itu kalau terjadi sesuatu yang menerima titipan, selama dia tidak teledor dan seterusnya, dia tidak bertanggung jawab. Kalau ada mati, ya itu yang berkurban. Nah, ini saya menemukan di masyarakat perlu diperjelaskan. Dan itu tanggung jawab yang berkurban. Yang berkurban. Ya, akhirnya kan bertanya, nih budgetnya naik dong gitu. Ya, apa yang Allah kehendaki, kalau seseorang itu sudah berniat, insya Allah niat baiknya diterima oleh Allah SWT. Kalau kemudian dia berkurban, menggantinya, ya tentu pahalanya akan lebih. Tapi secara kaidah fikihnya, panitia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena nitip, karena dia wakil. Karena dia pelihara, ngasih makan itu kan wakil dari yang berkurban. Panitia itu wakil dari yang berkurban. Kayak orang penjaga toko. Kalau di toko itu kemudian ada banjir, ada kebakaran, atau ada orang mencuri bukan karena keteledoran atau apapun lah, yang tanggung jawab siapa? Yang rugi siapa yang menanggung? Pemilik toko. Maka begitu juga ketika kurban, ada binatang yang mati dan seterusnya, ya yang bertanggung jawab yang punya kambing. Nah, ini mungkin perlu nanti hal ini perlu disampaikan ke masyarakat, karena kadang-kadang panitia itu dituntut ketika kambingnya mati dan seterusnya, seakan-akan dia harus mengganti. Panitia itu jadi sudah dia maksudnya adalah sosial, dia membantu masyarakat. Ada masalah ditimpakan ke dia lagi. Jadi ibaratnya apa, Pak? Jatuh ketimpa tangga. Nah, itu gambarannya, wallahu alam
bisawab. Mungkin cukup ya waktu. Ada pertanyaan bisa? Kita kan sering tuh kayak praktek kulit sapi misalkan. Oh iya. Dijual, karena kalau dibagikan agak effort gitu ya, dan nggak semua bisa mengolah. Terus ada yang menjualnya atau kepala, itu seperti apa? Yeah. Memang dalam masalah ini mayoritas ulama mengatakan tidak boleh bagian dari binatang kurban itu dijual. Baik dijual itu nanti dijual oleh panitia ya, dijual oleh panitia atau yang berkurban, lalu dijadikan sedekah, mayoritas ulama mengatakan tidak diperkenankan. Memang ada pandangan dari ulama mazhab Hanafi boleh dijual dan dijadikan sedekah hasil penjualannya. Tapi keluar dari khilaf strateginya, bisa kulit itu diberikan kepada salah satu orang sebagai hadiah, sebagai pemberian. Lalu dia yang menjual atas nama dirinya. Itu boleh. Kalau sudah hasil atau binatang kurban itu sudah keluar dari kepemilikan dari hak yang berkurban atau yang mewakilinya, maka terserah. Itu gambarannya gitu. Jadi kalau misalnya nih orang terima kurban, terima dagingnya ternyata lumayan, akhirnya dia jual atau dijadikan bakso, lalu kemudian dijual baksonya, ya itu nggak menjadi masalah. Sebagaimana kalau orang miskin menerima zakat, lalu zakatnya ini dihadiahkan orang kaya, tetangganya, nah itu boleh, itu halal. Jadi kasusnya begitu. Jadi maka polanya bagaimana? Nah ini panitia bisa berkreasi, yang penting tidak melanggar. Mayoritas ulama yang berpendapat tidak boleh dijual, akhirnya bisa misalnya diberikan kepada salah satu, lalu kemudian dijual, lalu terserah apakah itu satu kulit itu diberikan kepada beberapa orang, lalu kemudian istilahnya hasil penjualannya diberikan mereka menjadi hak mereka, atau disedekahkan, ya terserah, itu nggak menjadi masalah. Yang penting itu bukan dijual oleh panitia dalam konteks mewakili yang berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.